Saudara menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Indonesia kedatangan dua pemimpin negara besar yaitu PM Tiongkok Li Qiang dan Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam waktu yang beririsan. Dengan Perancis ada kesepakatan bisnis senilai 11 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan dengan Tiongkok ada 12 perjanjian bisnis strategis. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menyepakati bisnis berbagai bidang. Total ada 26 kesepakatan strategis, 16 diantaranya langsung dengan sesama presiden dan 10 perjanjian lain ditandatangani dalam Indonesia French Business Forum 2025. Total nilai kerjasama Indonesia-Prancis adalah 11 miliar dolar Amerika Serikat atau kalau dikonversi sekitar 179 triliun rupiah. Di dalamnya mencakup makan bergizi gratis sampai sektor energi. Di bidang ekonomi kami sepakat mendorong hubungan dagang dan investasi yang lebih seimbang. Kami juga meminta dukungan Prancis untuk mempercepat penyelesaian Indonesia European Union CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dan kami terima kasih bahwa Presiden Macron menjanjikan mendukung keanggotaan kami tidak hanya di CEPA tapi juga di OECD. Dalam berbagai bidang hubungan kita semakin erat, yaitu di bidang transisi energi, ketahanan pangan, makan bergizi gratis, juga di bidang maritim. Indonesia akan hadir dengan utusan khusus dalam konferensi laut PBB, the United Nations Ocean Conference ketiga di Nice, Prancis bulan depan. Di berbagai bidang, di sektor budaya, ekonomi kreatif, kami juga meningkatkan hubungan kita. Sebelumnya, kunjungan bilateral juga dilakukan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang hanya berselang beberapa hari sebelum kedatangan Macron. Di Indonesia, Tiongkok menandatangani 4 kesepakatan ekonomi penting, mulai dari kerjasama transaksi bilateral dalam mata uang lokal hingga kawasan industri strategis terintegrasi di kedua negara. 晚上和今天上午，我与总统习近平进行了深入的交流，就深化两国全方位的战略合作达成了不少重要的共识。中国和印尼的心贴得更近，手拉得更紧。 这也是基于我们双方相互信任和倚重做出的战略决策。 Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bilang pemerintah Indonesia dan Tiongkok akan bekerja sama membentuk Two Countries Twin Park. Di Indonesia, salah satu lokasi kerjasama ini berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Rencananya, kota Batang akan didorong untuk menjadi kota Shenzhen-nya Indonesia. Proyek ini ditargetkan bisa menyerap 100.000 tenaga kerja. Pak, estimasi membuka lapangan kerja itu ada dibicarain juga kira-kira berapa? Ya, itu dalam teknis MOU kita sudah bahas juga berapa kira-kira yang bisa dipekerjakan di Batang. Ya, harapannya tentu lebih dari 100.000 orang bisa dipekerjakan di sana. Kunjungan kenegaraan dua pemimpin negara yang tak berselang lama mencuatkan apakah Indonesia menjadi negara yang diperebutkan dalam perang bisnis internasional. Ini mengingat kedua negara juga bersaing dalam bisnis pesawat tempur. Tim Liputan, Kompas TV. Kunjungan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang ke Indonesia langsung ditempel oleh kedatangan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Benarkah hanya kerjasama keuangan, energi, dan budaya saja? Adakah potensi kedua negara merebutkan Indonesia sebagai pasar pesawat tempur? Kompas Bisnis akan tanya ke M. Zulfikar Rahmat, Direktur Des Cina Indonesia Selo. Selamat pagi, Mas Zulfikar. Selamat pagi, Mbak. Mas Zulfikar, jadi benarkah kesepakatan bisnis antara Indonesia Perancis dan juga Indonesia Tiongkok ini tidak membahas soal sektor pertahanan udara? Fake news-nya adalah pertempuran Rafale yang jatuh di tembak Chengdu di konflik Pakistan-India. Benar bahwa sektor pertahanan udara tidak secara eksplisit ya dibahas dalam pertemuan kemarin antara Indonesia dengan Prancis maupun juga dengan Tiongkok gitu.
kalau kita melihat fokus utama kerjasamanya lebih pada sektor ekonomi, energi, pertanian, dan infrastruktur. Namun kita melihat insiden jet Rafale India yang dikabarkan ditembak Chengdu J-10C milik Pakistan yang dibeli dari Tiongkok itu terjadi di luar konteks Indonesia ya. Jadi dan lebih memperlihatkan rivalitas teknologi militer antara Barat dan Tiongkok. Dan sampai saat ini Indonesia pun belum menyatakan niat untuk mengubah arah kebijakan alutsista dari pembelian Rafale ke pesawat buatan Tiongkok. Oke. Tapi apakah ini mempengaruhi Mas Zulfikar? Kemudian juga apakah Tiongkok akan bisa dikatakan mengusik dominasi bisnis pesawatnya Perancis? Apa saja parameter atau data yang bisa bicara di bisnis ini? Kalau saya melihat Tiongkok sedang mencoba untuk masuk ke pasar ya. Pasar pesawat tempur gitu. Tapi dominasi menurut saya masih di tangan Perancis. Jet tempur Rafale dipakai di lebih dari 6 negara, termasuk Indonesia dan India gitu. Dan harga satu unitnya bisa mencapai 125 juta US dollar dengan reputasi tempur dan sertifikasi NATO. Sebaliknya, kalau kita melihat pesawat tempur Cina seperti Chengdu J-10C itu sekitar harganya memang separuh ya, 50 juta US dollar. Tapi baru digunakan oleh Pakistan sebagai pengguna ekspor utama. Artinya meskipun lebih murah, daya saingnya masih terbatas secara geopolitik dan diplomasi. Jika Indonesia benar memesan J-10C setelah Rafale, itu bisa jadi game changer menurut saya. Tapi untuk saat ini saya melihat posisi Prancis masih unggul. Oke, posisi Prancis kayaknya masih mendominasi dari segi itu tadi ya, alutsista dibandingkan dengan di Tiongkok. Nah, Mas Zulfikar, sektor energi antara Tiongkok juga kan ini kayaknya beda prinsip nih. Prancis fokusnya ke Paris Agreement, yaitu energi terbarukan. Sedangkan Tiongkok masih fokusnya fosil dan salah satu penyumbang karbon terbesar dunia. Di mana posisi Indonesia sebetulnya? Kalau saya melihat Indonesia berada di posisi transisi ya, sekitar 62% listrik kita masih bergantung pada batu bara gitu, mirip dengan Tiongkok yang juga masih berbasis fosil. Tapi kan Indonesia sudah berkomitmen juga untuk mendukung Paris Agreement dengan menargetkan net zero 2060. Bahkan presiden kita kemarin Pak Jokowi sempat menyampaikan target lebih ambisius di 2050. Jadi kalau ditanya Indonesia posisinya ada di mana, Indonesia sedang bergerak menuju energi bersih seperti yang dilakukan Prancis, tapi dengan tantangan besar karena masih mengandalkan energi murah dari batu bara. Oke. Tapi Mas Zulfikar, kalau kita lihat kemarin pertemuan antar keduanya kan ini dalam waktunya kayaknya cukup sempit nih. Kira-kira apakah ini sebagai semacam kayak perebutan dalam sektor apa misalnya, karena melihat Indonesia ini sebagai satu pasar yang besarkah atau seperti apa? Tentunya ya, Indonesia sebagai negara paling besar di ASEAN dan populasinya juga besar, merupakan pasar yang cukup besar gitu. Dan kalau kita bicara mengenai investasi yang kemarin dibahas di sektor energi bersih, kemudian di sektor infrastruktur misalnya, ya tentunya Indonesia dengan program-program ke depan merupakan target atau destinasi yang cukup atraktif bagi negara manapun gitu, baik negara-negara barat seperti Prancis maupun Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia.
Oke, tentu ini menjadi catatan soal bagaimana ini kan Indonesia jadi pasar yang besar juga, termasuk juga tadi soal investasi ada banyak sektor tentunya yang disasar nih, tidak hanya Tiongkok tapi juga Perancis. Mas Zulfikar, nanti kita lanjutkan kembali, termasuk nih di antara dua negara mana nih yang kayaknya realisasinya paling memungkinkan di antaranya. Oke, dan tetaplah saudara di Kompas Bisnis.